Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi di ibadah kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang telah mempersiapkan waktu terbaik-Mu Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman hari ini bisa merema dalam hati kami dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kami bisa mengerti Tuhan apa isi hati-Mu. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman daripada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.
Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar sebuah kisah di Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Jadi nanti adik-adik bisa sambil baca lagi ketika firman ini sudah selesai. Nah, kita akan belajar seorang kisah tokoh yang jahat sekali. Nah, kalau teman-teman tahu nih ya, mukanya aja ya, tuh. Gitu kan, kayaknya marah-marah dulu, kayaknya isinya tuh hatinya tuh penuh dengan kebencian. Nah, kalau misalnya kita lihat mukanya, mukanya kayaknya bawaannya tuh jelek banget gitu kan ya, tuh galak gitu, jahat. Nah, ini adalah Bapak Saulus. Bapak Saulus ini ya jahat banget. Dia itu berusaha untuk mau membunuh bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu dia dengan berusaha semaksimal mungkin, dia tuh ngambil atau bikin surat yang menyatakan bahwa dia boleh menangkap pengikut-pengikut Yesus saat itu. Nah, jadi waktu itu dia mau melakukan perjalanan nih. Dia mau melakukan perjalanan ke sebuah kota yang namanya kota Damsyik. Nah, di sana tuh banyak banget yang menjadi pengikutnya Kristus, pengikutnya Yesus. Nah, tapi waktu dia berjalan nih, tiba-tiba ada cahaya. Wah, tiba-tiba ada cahaya datang, lalu ada suara yang tiba-tiba keluar dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Terus kaget dong si Saulus kan. Suara siapa itu? Dia nanya, suara siapa? Suara siapa? Lalu suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Wow, kalau kita dengar suara itu kaget kan? Sama, si Saulus itu kaget. Nah, tapi tiba-tiba setelah mendengar suara itu, Saulus gak bisa ngeliat. Tiba-tiba matanya itu ketutup. Jadi dia gak bisa melihat apa yang ada di depan dia. Dia gak bisa melihat warna. Dia benar-benar gak bisa melihat. Jadi tiba-tiba buta. Sampai pengikut dia yang jahat itu, yang pengen ikut dia ke Damsyik itu, pengen nangkap orang, sampai harus membopong dia berdiri untuk jalan ke kota yang dikatakan oleh suara tersebut. Nah, saat itu dia berusaha untuk mencoba mendengar suara itu, sehingga dia pergilah ke kota itu. Nah, waktu perjalanan tiba-tiba Yesus berbicara kepada seorang tokoh murid Yesus. Nah, ada seorang tokoh murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Nah, tapi ini beda ya dari Ananias dan Safira yang kemarin cerita itu. Tapi ini adalah Ananias yang benar-benar pengikut Kristus, benar-benar murid-muridnya Yesus. Salah satu murid yang taat kepada Kristus. Nah, tiba-tiba Ananias dipanggil sama Allah. Ananias, itu kan dipanggil Ananias. Terus Ananias langsung, Yesus telah berbicara, kata dia gitu kan. Nah, terus suara itu berkata, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Nah, kalau misalnya kita lihat, Ananias itu kesel gitu loh sama si muka jahat ini, si Saulus. Ya kan, karena Saulus itu terkenal jahat sekali, dan si Ananias itu tahu kalau si Saulus itu jahat. Nah, makanya pertama Ananias tuh gak mau nolongin si Saulus. Dia gak mau menumpangkan tangan untuk biar si Saulus bisa melihat lagi. Tapi Allah berkata lain gitu kan. Allah berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri
akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, Allah udah berkata seperti itu gitu kan. Jadi Ananias akhirnya berpikir, oke, ini adalah perintah dari Tuhan. Ini perintah dari Allah. Meskipun Ananias gak suka, dia akan menjalankan perintahnya Tuhan. Akhirnya dia jalan tuh, menghampiri si siapa? Dia menghampiri si Saulus yang tidak bisa melihat. Nih ya, kan matanya gak bisa ngelihat nih ya. Nah udah dia bisa lihat, akhirnya disamperin nih sama Ananias gitu kan. Lalu dia berdoa untuk si Saulus gitu kan. Dia tumpangkan tangannya, nih kelihatan gak tangannya? Nah, dia tumpangkan tangannya, dia berdoa untuk Saulus biar Saulus tuh jadi sembuh gitu kan. Biar bisa melihat lagi. Akhirnya setelah dia berdoa, Saulus bisa melihat dan akhirnya dia bertobat dan didoakan oleh Ananias. Nah, saat itu ketika Saulus bertobat, dia sudah berganti nama menjadi Paulus. Nah, kalau misalnya kita lihat ya adik-adik, jahat gak sih pertama si Saulus ini? Dulu ya jadi Saulus. Tuh, dari mukanya udah jahat ya. Udah kayak, apa yang dilakukan tuh semua tuh buruk gitu kan. Tapi kalau kita lihat cerita ini, Allah itu gak pernah meninggalkan Saulus. Allah tuh mau, Allah yang menunjuk sendiri. Allah tuh sampai minta Ananias untuk mendoakan si Saulus biar dia bertobat. Nah sekarang karena Saulus sudah bertobat, dia percaya Tuhan. Sekarang ini dia itu adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal dan sangat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan dia adalah Rasul Paulus. Kalau kita baca di Alkitab pun banyak sekali cerita-cerita yang dia tulis gitu kan, ayat-ayat yang dia tulis, dan dia benar-benar salah seorang tokoh yang bersaksi tentang hubungan dia sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini, Allah itu nggak pernah loh untuk misalnya adik-adik ada berbuat salah gitu kan, terus langsung Tuhan menghukum adik-adik. Enggak, asal adik-adik minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu pasti akan mengampuni kita gitu loh, karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu pasti akan mengampuni kita asal kita minta ampun sama Tuhan gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk bisa berbuat dengan benar. Meskipun kadang-kadang memang salah, gak apa-apa, kita tinggal minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita semua. Oke, akhir kata kita mau membaca satu ayat ya, satu ayat saja sebagai hafalan adik-adik atau sebagai ayat yang bisa adik-adik ingat gitu kan. Mari kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9a. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9a mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan Ia adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, firman Tuhan sudah berkata gitu, mari kita mau punya hidup yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Oke, mari kita mau tutup ibadah kita hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Setiap kesalahan-kesalahan kami, Engkau Allah yang akan mengampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa selalu bergantung hidup kami kepada Engkau. Biar ketika kami menjalani hidup kami bisa sesuai dengan rencana-Mu Bapa, sesuai dengan arahan-Mu Bapa, dan kami bisa menjadi pribadi yang baik seperti Paulus yang bisa memberitakan firman-Mu Tuhan kemanapun dia pergi Bapa. Terima kasih, biarlah Engkau Allah yang akan memberkati kami semua, Engkau Allah yang memberkati keluarga kami Tuhan, Engkau Allah yang akan menjagai kami, Engkau Allah yang memberikan kesehatan kepada kami, dan inilah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai beribadah hari ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Jangan lupa terus berdoa, jangan lupa terus berbuat baik, jangan lupa menjadi anak yang luar biasa untuk Tuhan kita. Oke semuanya, dadah.